Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sikap positif bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Cahya Wulandari sebagai moderator dan teman-teman saya yang bernama Ahmad Farhan Rochai, Ade Alsyarani, Faruk Hadami, dan Vivin Fadila. Selanjutnya, untuk materi pertama yaitu pengertian sikap positif yang akan dipaparkan oleh Ade Alsyarani. Kepada Ade, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan pengertian sikap positif bahasa Indonesia. Sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap bahasa Indonesia yang positif hanya akan tercermin apabila si pemakai mempunyai rasa setia untuk selalu memelihara dan mempertahankan bahasanya sebagai sarana untuk berkomunikasi. Sikap positif terdapat pada seseorang yang mempunyai rasa bangga terhadap bahasanya sebagai penanda jati diri. Seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia cenderung akan menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangan secara terbuka, tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa yang lain. Sebaliknya, ia justru akan merasa bangga karena merasa memiliki bahasa sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ade telah memaparkan materi tersebut. Untuk materi kedua, yaitu apa saja sikap positif bahasa Indonesia akan dipaparkan oleh Faruk Hadami. Kepada Faruk, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Baik, di sini saya akan memaparkan ialah apa saja sikap positif bahasa Indonesia. Sikap positif bahasa Indonesia ialah sikap positif berbahasa Indonesia adalah sikap bahasa yang diwujudkan dengan A. Kesetiaan berbahasa, suatu upaya mendorong mahasiswa agar tetap berpegang teguh, memelihara dan menggunakan bahasa nasional. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Indonesia dan apabila perlu, mencegah adanya pengaruh bahasa asing yang berlebihan. B. Kebanggaan berbahasa, suatu upaya mendorong mahasiswa agar lebih mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsanya, lambang jati diri bangsa. C. Kesadaran akan adanya norma kaidah berbahasa, suatu upaya mendorong mahasiswa agar menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan norma kriteria kaidah dan tata aturan yang berlaku dalam berbahasa Indonesia dengan baik, benar, dan santun. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Faruk telah memaparkan materi tersebut. Untuk materi ketiga, yaitu alasan diperlukan sikap positif berbahasa Indonesia yang akan dipaparkan oleh Vivin Fadila. Vivin, dipersilakan. Alasan perlu sikap positif berbahasa Indonesia yang pertama ada setia berbahasa Indonesia. Setia berbahasa Indonesia adalah suatu sikap untuk tetap berpegang teguh, memelihara, menjaga, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, serta berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Yang kedua, bangga berbahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia adalah sikap yang memandang bahwa tiada celah berbahasa Indonesia, merasa berbesar hati dan gagah dengan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa lainnya. Yang ketiga, sadar kaidah berbahasa Indonesia. Sadar kaidah berbahasa Indonesia adalah sikap yang berpegang teguh untuk mematuhi norma, kriteria, kaidah, atau hukum-hukum yang berlaku dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama patuh menggunakan bahasa Indonesia untuk ragam, tulis, dan baku. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Silakan. Terima kasih Vivin telah memaparkan materi tersebut. Untuk materi selanjutnya, yaitu kemungkinan yang terjadi jika tidak bersikap positif dalam berbahasa Indonesia, akan dipaparkan oleh Ahmad Farhan Rochadi. Kepada Farhan, dipersilakan. Terima kasih moderator. Ini akan menjelaskan kemungkinan yang terjadi jika tidak bersikap positif dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Terus yang kedua, mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan merasa malu memakai bahasa Indonesia. Selain itu, sikap negatif terhadap bahasa terbentuk apabila
orang yang bersangkutan sudah mengetahui atau sudah beritahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi enggan untuk memperbaikinya. Orang yang terampil berbahasa dapat menunjukkan sikap positif jika ia belajar dari kesalahan, memperhatikan saran, petunjuk atau mendapat orang ahli, serta mengupayakan perbaikan pemakaian bahasanya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Farhan telah memaparkan materi tersebut. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan sikap positif bahasa Indonesia. Bersikap positif dalam berbahasa Indonesia sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari karena akan menimbulkan sifat menerima bahasa dengan segala kelebihan dan kekurangan secara terbuka, tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa yang lain. Sebaliknya, kita akan merasa bangga karena memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.